Selamat pagi, perkenalkan nama saya Salmur Kamrutu. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan 21. NIM 21059060 Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi penggolongan koperasi. Pengertian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi. 1. Fungsi koperasi. Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidak-tidaknya dapat dikelompokkan dalam 3 aliran yang dikemukakan oleh Castleman pada tahun 1989, yaitu ada 3 aliran, yaitu 1. Aliran eudistik, yaitu aliran ini pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur dalam arti sebagai penetralisir keburukan yang timbul oleh sistem kapitalis. Yang kedua yaitu aliran sosialis. Aliran sosialis yaitu menurut pandangan aliran ini bahwa fungsi dan peran aliran ini memandang sistem perekonomian kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Yang ketiga yaitu aliran persemakmuran. Aliran persemakmuran yaitu dapat dikategorikan sebagai aliran tengah, karena aliran ini merupakan aliran penggabungan antara aliran kapitalis dan aliran sosialis. Yang kedua selanjutnya yaitu fungsi dalam bidang ekonomi dan sosial. 1. Fungsi dalam bidang ekonomi yaitu 1. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperi kemanusiaan. 2. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil. 3. Memerangi monopoli dan bentuk konsentrasi permodalan lainnya. 4. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. 2. Yaitu fungsi dalam bidang sosial. 1. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan mereka mampu dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. 2. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang. 3. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram, damai. Penggolongan koperasi terdiri atas 4, yaitu antara lain 1. Koperasi berdasarkan bidang usaha digolongkan sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota. Yang kedua yaitu koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu kegiatan yang utamanya memproses bahan baku menjadi bahan jadi maupun setengah jadi. 3. Yaitu koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran yaitu untuk membantu para anggotanya ataupun untuk mempermudah para anggotanya untuk mempromosikan barang ataupun memasarkan barang yang ingin dia jual. Yang keempat yaitu koperasi kredit atau sering juga disebut dengan simpan pinjam. Koperasi ini biasanya banyak bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dijamin kembali kepada anggotanya yang membutuhkan modal. 2. Yaitu koperasi berdasarkan jenis komoditi. 1. Koperasi ekstraktif.
Koperasi ekstraktif yaitu usaha ataupun memanfaatkan sumber-sumber alam yang secara langsung tanpa dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber daya alam itu sendiri. Yang kedua yaitu koperasi pertanian. Koperasi pertanian yaitu biasanya koperasi ini biasanya lebih berpengaruh terhadap kalangan tertentu saja. Dan biasanya kegiatan yang dilakukan yaitu seperti 1. Pengusahaan bibit, semprotan, dan lainnya. 2. Mengolah hasil pertanian. 3. Memasarkan hasil olahan komoditi pertanian. 4. Menyediakan modal bagi petani. Dan yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan koperasi. Yang ketiga yaitu koperasi industri. Koperasi industri ialah koperasi yang melakukan usaha yang dibandingkan dengan industri dan kerajinan tertentu. Keempat yaitu koperasi jasa-jasa. Koperasi ini biasanya dibentuk oleh para pemakai dan pemberi jasa guna memanfaatkan jasa koperasi. Yang ketiga yaitu koperasi berdasarkan profesi anggotanya, yaitu dibedakan menjadi 1. Koperasi karyawan, 2. Koperasi pegawai negeri sipil, 3. Koperasi mahasiswa, 4. Koperasi angkatan darat, laut, udara, dan Polri, 5. Koperasi pedagang pasar, 6. Koperasi veteran RI, dan sebagainya. 4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya, terdiri dari 1. Koperasi primer. Koperasi primer ini yaitu biasanya beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu saja. Yang kedua yaitu koperasi pusat. Koperasi pusat yang beranggotakan koperasi primer yang biasanya diberikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu. Tujuannya yaitu untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi yang bergabung di dalamnya. Yang ketiga yaitu koperasi gabungan. Koperasi gabungan ini yaitu sama dengan koperasi pusat. Koperasi gabungan tidak beranggotakan koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan dari koperasi gabungan ini yaitu untuk memperkuat kedudukan koperasi yang lebih luas nantinya. Yang keempat yaitu koperasi induk. Koperasi induk ini yaitu koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat maupun koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Contohnya seperti induk koperasi pegawai negeri sipil. Sekian penjelasan saya. Jika ada lebih kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.